Binatang legenda yang harusnya udah punah dari dunia mau jadiin mas-mas satu ini buat dimangsa. Gara-gara sebelumnya dia udah berani ngambil anaknya. Jangan kira aksinya dibiarin begitu aja. Keluarga Popo langsung ngambil mobil si mas-mas Jawa biar binatangnya Kupa bisa diamanin sama mereka. Nggak peduli mau itu sekelas ilmuwan yang nahan, mereka bakal tetap jalan demi Kupa bisa aman. Para peneliti hewan langka juga nggak cuma diem aja. Mereka ngejar keluarga Popol sama Kupa yang sekarang binatang itu kabur secara tiba-tiba. Nggak tahu tujuannya mau kemana. Yang pasti ini kucing bisa ngerasa sama keberadaan indukannya di mana. Mas Kurniawan yang jadi ketua dari kelompok ilmuwan udah mantau kemana si Popol dan keluarganya jalan. Kupa juga mendadak berhenti pas sudah di samping jembatan. Dia tahu kalau keluarganya lagi ada di seberang, makanya si Popol langsung mau pamitan. Dia paham kalau Kupa emang seharusnya dilestarikan, bukan malah dijadiin bahan penelitian. Kedua dari mereka pun mesti perpisahan, tapi waktu Popol mau pulang, dia kaget pas ngeliat belakang. Masa tiba-tiba ada macan? Gak gede-gede amat, tapi kalau udah gigit mana bisa Popol nyempetin buat tobat. Udah mana dia di pinggir jurang juga. Jadinya si Popol paling aman kalau misalkan dia naik ke atas jembatan. Namanya jembatan pipa udah tua, jadi kalau sengklek dikit bautnya bakal ngirim Popol lokot dari alam dunia. Si kakek bukan langsung nolong cucunya, dia malah recall dulu. Tapi untungnya walaupun udah gaya, si kakek ngusir itu macan tetap bisa. Macan juga insecure sama kakek-kakek yang cosplay jadi kayak One Punch Man. Bedanya nggak botak aja. Popol yang mau ditolongin, tapi keburu roboh duluan jembatan yang dia naikin. Anak kecil biasa yang main outbound, tapi kalau yang sekarang outboundnya beneran bisa ngehubungin ke server akhirat. Kupa yang dengar ada suara Popol teriak, dia sampai balik lagi buat nolongin Popol doang. Awalnya Kupa juga masih takut-takutan, soalnya dia masih belum bisa terbang. Tapi karena kepepet sama keadaan, the power of kepepet bisa bikin Kupa yang tadinya nggak bisa gunain sayapnya, tapi pas udah jatuh dia spontan langsung bisa. Untung yang ditarik masih anak bocah, jadi semuanya pada berterima kasih sama Kupa. Cuma bisa-bisanya si Mas Jawa malah asal seenaknya ngebius Kupa, yang buat itu binatang jadi nggak berdaya. Dia mau ngebawa Kupa gimana pun caranya, soalnya itu harta karun berharga buat peneliti yang kerjanya nyari hewan langka. Udah senang si Mas Kurniawan karena bakal jadi orang kaya, tapi di tengah jalan mobil dia kena serangan dari geng-gengan spesies Kupa yang masih tersisa. Mau nggak mau si Mas Kurniawan harus balikin anaknya, kalau nggak dia sendiri yang bakal dibikin punah dari dunia. Gimana kelanjutannya?